Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas buku Pengantar Ilmu Waris, dan insya Allah kita akan membaca mulai dari halaman 100. Kita akan membahas tentang status rumah gadang atau rumah tabon dalam adat Jawa, yang umumnya objek seperti ini diharapkan oleh pemiliknya, orang tua, dan adat budaya setempat untuk tidak dijual dan tidak dibagi waris, namun dipertahankan. Kemudian nanti siapapun yang mau tinggal di situ, siapapun yang mau menempatinya atau mau bermalam di situ diperbolehkan. Baik. Memang kita tidak sedang membahas detail aturan yang berlaku di budaya rumah adat-adat ini, baik rumah tabon yang ada di Jawa maupun rumah gadang yang ada di Sumatera. Namun kita akan membahas dari sisi bolehkah warisan itu tidak dibagi dan diberikan kepada seluruh ahli waris tanpa kecuali, baik laki maupun perempuan. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang wakaf dzurri. Wakaf dzurri saya sebutkan di halaman 101. Wakaf dzurri disebut juga dengan wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kerabat dan keturunan pemiliknya. Sehingga dia wakafkan khusus untuk kerabat atau khusus untuk keturunan. Dalil mengenai disyariatkannya wakaf dzurri adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang Abu Talhah radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebun yang paling bagus yang beliau miliki, yang disebut dengan kebun Bayruha. Ketika Allah menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talhah datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, "Inna ahabba amwali ilayya Bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dukhraha indallah qada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Kata Abu Talha, "Inna ahabba amwali ilayya," harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. "Wa innaha sadaqatun lillah," dan itu saya jadikan sebagai sedekah untuk Allah. Saya mengharapkan pahalanya, wa dukhraha, dan simpanan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Karena itu ya Rasulullah, silakan Anda atur sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan, wahyu yang Allah berikan kepada Anda. Menanggapi hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah. Ini ungkapan keheranan. Mungkin kalau dalam bahasa kita bisa diartikan dengan wah atau semakna itu, amboi untuk bahasa yang lain. Dzalika malun rabi. Ini adalah harta yang sangat mahal. Dzalika malun rabi, ini harta yang mahal. Wa qad sami'tu ma qulta. Dan aku telah mendengar apa yang Anda sampaikan. Wa inni ara, dan menurutku, an taj'alaha fil aqrabin. Sebaiknya kau jadikan untuk para kerabatmu. Artinya kau sedekahkan di jalan Allah, tapi penerima wakaf itu adalah para kerabat. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Anas mengatakan, kemudian Abu Talha, Anas yang menceritakan peristiwa ini mengatakan, lalu Abu Talha mensedekahkan kebun itu untuk para kerabatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Abu Talha adalah ayah tirinya. Setelah Malik bin Nadr, ayahnya Anas,
yang merupakan suami Ummu Sulaim minggat, meninggalkan istri dan anaknya disebabkan karena istri dan anaknya masuk Islam. Suami ini minggat, meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Dan maharnya luar biasa. Maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talha. Karena ketika Abu Talha melamar Ummu Sulaim, Abu Talha dalam kondisi masih musyrik. Baik. Kemudian Anas bercerita tentang kondisi Abu Talha, bagaimana kedermawanan Abu Talha. Beliau mau mewakafkan kebun Bairuha, di mana kebun Bairuha adalah kebun yang sangat bagus. Karena kebun itu dekat dengan Masjid Nabawi. Dan yang kedua, kebun itu punya banyak kurma dan subur. Sehingga dari sisi posisi bagus, tanah-tanah yang bagus, menghasilkan penghasilan yang bagus, sehingga nilainya sangat mahal. Mau diwakafkan. Karena Abu Talha ingin mendapatkan sebagaimana janji Allah Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala, sampai kalian mewakafkan, sampai kalian menginfakkan harta terbaik yang kalian miliki. Karena itulah, ketika orang ingin mendapatkan pahala dari nafkah atau infak yang dia berikan kepada orang lain, salah satu di antara ketentuannya adalah dia harus mengeluarkan harta yang dia cintai. Dan berdasarkan ayat ini, sebagian para sahabat ketika mereka menginfakkan makanan, itu dicari makanan yang paling dia sukai. Misalnya apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau suka permen. Dulu gula-gula ya, permen ya, manisan ada ya bentuknya sendiri. Beliau suka makanan seperti ini. Lalu beliau beli makanan itu dan beliau sedekahkan untuk orang lain. Sehingga standar makanan yang disedekahkan itu kembali kepada pemberi, bukan penerima. Ya. Misalnya Anda suka tongseng, kemudian Anda sedekah tongseng. Anda suka sate, sedekah sate. Suka mie ayam, sedekah mie ayam. Itu salah satu di antara pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam memaknai firman Allah Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Baik, kepentingan kita dari peristiwa ini adalah saran yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mewakafkan hartanya kepada al-aqrabin, kepada kerabat. Sehingga ini menunjukkan bahasanya wakaf bisa diberikan kepada kerabat. Di antara syarat wakaf dzurri adalah tidak boleh dikhususkan untuk sebagian keturunan. Karena ini bisa memicu permusuhan antar anggota keluarga. Misalnya, wakaf hanya untuk anak perempuan dan keturunannya. Atau untuk anak laki-laki saja. Sementara anak yang lain nggak dapat. Wakaf untuk anak perempuan saja, sementara anak laki-laki tidak diberi wakaf. Wakaf semacam ini, yang dikhususkan untuk keturunan tertentu, hukumnya dilarang. Al-Buhuti mengatakan, فَإِنَّ فَضْلَ الْوَاقِفِ فَإِنْ فَضَّلَ الْوَاقِفُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْدٍ أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْدٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ Bismillah. فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرْضٍ شَرْعِي kariha li'annahu yuaddi ila taqatu' bainahum. Mengenai pemberi wakaf, si wakif yang hanya memberikan wakaf kepada sebagian keturunan atau dikhususkan bagi sebagian keturunan,
Jika itu dilakukan karena ingin memenangkan salah satu, ingin mengunggulkan salah satu, karena masalah perasaan. Dia lebih senang si A, lalu si A yang dikasih wakaf. Dia lebih senang anak B, lalu B yang dikasih wakaf. Li ghairi ghardin bi allam yakun li ghardin syar'i. Dan tidak ada tujuan yang syar'i. Maka hukumnya makruh, hukumnya dibenci. Karena ini bisa menyebabkan terjadinya taqatu, terjadinya permusuhan antar sesama keturunan. Karena itu boleh dijadikan sebagai wakaf zurri, wakaf untuk keturunan, namun dia harus sifatnya menyeluruh. Baik. Dan di Al-Mughni, ketika Ibnu Qudamah membahas tentang masalah wakaf, beliau sebutkan beberapa dalil dan keterangan para ulama tentang wakaf zurri yang dilakukan oleh sahabat. Sehingga kejadian wakaf zurri tidak hanya pada kasus Abu Talha. Ibnu Qudamah mengatakan, qala al-Humaydi, kata Humaydi, tasaddaqa Abu Bakrin bidarihi ala waladihi. Abu Bakar bersedekah berupa rumahnya untuk anak-anaknya. Wa Umar birab'ihi 'indal Marwah ala waladihi. Demikian Umar bersedekah sebagian propertinya di Marwah kepada anaknya. Wa Utsman birumah. Utsman bersedekah dengan sumur rumah. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Wa tasaddaqa Aliyun bi ardihi biyanbu'. Wa tasaddaqa Az-Zubairu bidarihi bi Makkah. Wa darihi bi Misra wa amwalihi bil Madinah ala waladihi. Dan Ali bin Abi Thalib pernah bersedekah berupa tanahnya di Yanbu. Az-Zubair Ibn Awam bersedekah dengan rumahnya di Mekah, rumahnya di Mesir, dan hartanya di Madinah ala waladihi kepada anak-anaknya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, tapi secara mu'allaq. Artinya tanpa sanad, namun disebutkan sanadnya oleh Ad-Darimi dan Ibnu Abi Syaibah. Wa tasaddaqa Sa'dun bidarihi bil Madinati wa darihi bi Misra ala waladihi. Sa'ad, wallahu a'lam, mungkin ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersedekah dengan rumahnya di Madinah, rumahnya di Mesir kepada anaknya. Amr ibn al-As bersedekah dengan rumahnya di Mekah untuk anaknya. Hakim bin Hizam bersedekah dengan rumahnya di Mekah dan Madinah kepada anaknya. Fadzalika kulluhu ilal yaum. Dan kata Ibnu Qudamah, kata Humaydi, fadzalika kulluhu ilal yaum. Dan itu semuanya ada sampai hari ini. Sehingga dijumpai oleh Al-Humaydi bahwa sedekah-sedekah para sahabat untuk anaknya itu sampai hari ini itu masih bertahan. Dan itu berlangsung selama sekian tahun. Tayyib. Yang itu menunjukkan, coba kita lihat biografi Al-Humaydi. Al-Humaydi rahimahullah, beliau dilahirkan tahun 420 dan meninggal tahun 488. Sehingga sampai kurang lebih 400 tahun dari zaman para sahabat, sedekah mereka ke anaknya dalam bentuk wakaf properti itu masih bertahan. Tayyib, itu menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka melakukan wakaf zurri dalam bentuk memberikan propertinya kepada anaknya. Dan itu bertahan selama 400 tahun. Artinya, kalau itu sudah dijual, berarti bukan lagi wakaf, maka tidak mungkin akan bertahan selama sekian ratus tahun. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Jabir, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Enggak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial illa waqafa, kecuali dia pernah wakaf. Wa hadza ijma'un minhum, dan ini merupakan ijma' dari mereka. Karena itu jamaah, wakaf itu salah satu amal andalan para sahabat. Dan kita bisa lihat bahwa masyarakat kita semangat seperti ini masih kurang. Yang ada dalam bayangan mereka sedekah. Sedekah, infak sedekah, zakat. Jarang kita jumpai ada orang yang kepikiran untuk wakaf. Makanya kita galakkan, mari kita berwakaf, karena wakaf itulah shadaqatun jariyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka amalnya terputus kecuali 3 amal. Dan salah satunya adalah sedekah jariyah. Dan sebagian ulama seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, yang beliau merupakan ulama Syafi'iyah, mengatakan as-sadaqatul jariyah hiyal waqfu. Sedekah jariyah itulah wakaf. Karena dengan wakaf, maka objek itu bertahan. Bertahan sampai orangnya sudah meninggal, objek masih bertahan. Di saat itulah pahalanya terus mengalir. Sehingga dia bisa mendapatkan pahala dengan wakaf yang dia berikan. Terus mengalir meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Baik, semoga kita bisa memiliki andil dalam berwakaf sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya kita kembali kepada masalah rumah gadang atau rumah tabon. Bisa nggak kasus seperti ini nanti kita bawa kepada wakaf dzurri? Coba kita baca terlebih dahulu. Anda bisa beralih ke halaman 100. Beberapa adat menetapkan bahwa ada aset tertentu yang tidak boleh dijual atau dipindahkan hak miliknya ke orang lain, sehingga orang tua dan masyarakat menghendaki rumah ini peninggalan nenek moyang, tidak boleh pindah ke tangan orang lain, harus dipertahankan terus. Seperti rumah gadang di tanah Nagari Minangkabau atau rumah tabon menurut masyarakat Jawa. Rumah ini boleh dimanfaatkan oleh siapapun di antara keturunannya, namun tidak boleh dijual ke orang lain. Dan itu kaidah umum yang ada di masyarakat kita. Bagaimana hukumnya? Kita kasih jawaban. Posisi rumah gadang atau rumah tabon ada 2 kemungkinan. Pertama, dibagi waris, namun orang tua berpesan agar tidak dijual. Sehingga siapapun yang memiliki terserah, namun jangan sampai dijual. Sehingga tetap pindah hak milik ke ahli waris, hanya saja tidak boleh berpindah ke tangan orang lain. Kita tunjukkan contoh kasusnya. Si A memiliki 5 anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Si A berpesan agar rumah yang saat ini dia tempati, yang nantinya akan menjadi rumah warisan, agar tidak dijual ke orang lain. Kelima anaknya sepakat. Ketika si A meninggal, rumah itu menjadi milik kelima anaknya. Sebagai apa? Sebagai objek musya. Untuk kongsi kepemilikan atau syirka amlak, yang kemarin sudah kita singgung. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sementara rumah ini tidak boleh dijual. Dan itu pesan dari orang tua. Setelah si A meninggal, rumah peninggalan si A menjadi milik kelima anaknya. Sehingga mereka melakukan syirka amlak, kongsi kepemilikan terhadap satu objek, yaitu rumah yang ditinggalkan orang tuanya. Selanjutnya, masalah penyelesaian tergantung kesepakatan mereka. Yang jelas, aturan syariat adalah perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan warisan adalah 2:1. Jika kelima anak menghendaki untuk tetap menjadi milik bersama, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz. Ya sudah, dibuat utuh gitu saja. Dan tidak dijual, tidak kemudian dipecah-pecah, dibuat utuh. Jika ada salah satu anak yang butuh uang dan ingin menjual jatahnya,
maka dia bisa jual ke saudaranya, sehingga tidak pindah hak milik ke orang lain. Misalnya salah satu anak perempuan pengen dapat duit, lalu dijual ke kakaknya, saudaranya yang laki-laki. Kemudian dibeli jatahnya, setelah dibagi, dibeli jatahnya, hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Dan itu solusi sehingga rumah gadang atau rumah tabon itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Yang kedua, rumah itu tidak dibagi waris. Dalam istilah adat disebut dengan harta pusaka tinggi, di mana orang tua menghendaki tidak dijual maupun dikuasai oleh salah satu anaknya, namun menjadi milik bersama, dimiliki oleh siapapun dari keturunannya. Untuk kemungkinan yang kedua ini bisa dilakukan, ya, yang bisa dilakukan adalah aset ini dijadikan sebagai objek wakaf dzurri. Nah, kalau sudah diwakafkan, dan aturan wakaf itu la yuhab wa la yuras wa la yuba', tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Sehingga ketika dia sudah jadi wakaf, maka menjadi milik sesuai dengan tujuan wakaf, dan dia tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Karena itu orang tua bisa berpesan sebelum wafat bahwa rumah dan tanah pekarangan yang saat ini dia tinggali, beliau wakafkan untuk seluruh keturunannya. Wakaf seperti ini disebut dengan wakaf dzurri. Tayyib. Coba kita tambahkan ya. Wakaf itu didefinisikan oleh para ulama tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Wakaf itu tahbisul asli wa tasbil manfaah. Wakaf itu adalah mempertahankan harta pokok sehingga dia tidak boleh hilang dengan cara dihibahkan atau dijual atau yang lainnya. Namun tasbilul manfaah, menjadikan manfaatnya sebagai fisabilillah. Jadi pokok dipertahankan, pokok bertahan, namun manfaat yang disedekahkan. Sehingga pokoknya ini tidak habis, tidak dijual, tidak dihibahkan, tapi dia dipertahankan. Dan manfaatnya itulah yang digunakan. Baik, makanya salah satu di antara syarat wakaf, objek wakaf harus punya nilai ketahanan. Jika dia tidak punya nilai ketahanan, artinya dia cepat habis, maka tidak bisa diwakafkan. Contohnya, wakaf beras, wakaf nasi, wakaf buah, tidak bisa. Tapi kalau dia punya nilai ketahanan, ya meskipun namanya barang, nilai ketahanannya berbeda-beda, hukumnya boleh. Anda misalnya mau terlibat dalam sebuah kegiatan dakwah. Saya mau wakaf papan tulis. Papan tulis punya nilai ketahanan nggak? Punya. Maka bisa dijadikan sebagai wakaf. Papan tulis karena punya nilai ketahanan, bisa dijadikan sebagai wakaf. Baik. Bisa misalnya wakaf spidol. Spidol punya nilai ketahanan, maka juga bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Dan yang lainnya. Dan ini semuanya punya nilai ketahanan, meskipun
waktunya lebih pendek dibandingkan yang lain. Spedol tentu waktunya lebih pendek dibandingkan papan tulis. Anda wakaf meja, kursi, jam dinding, dan semua yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Wakaf buah nggak bisa. Tapi kalau pohon bisa. Saya wakaf pohon duren, silahkan. Bisa. Berapa nilai ketahanannya? Ya selama duren ini masih produktif. Di usia tertentu ketika duren itu sudah tidak produktif, sudah waktunya ditebang, selesai wakafnya. Ada orang wakaf di sebuah masjid, tapi dia belikan plafon. Kemudian dalam perjalanan waktu, plafon itu rusak, bocor, akhirnya diganti. Berarti selesai masanya. Makanya objek yang paling bisa bertahan untuk dijadikan sebagai objek wakaf adalah tanah. Masya Allah. Ini masjidnya meskipun dipugar berkali-kali, mestinya direnov berkali-kali, tanah nggak bakalan mungkin dicabut. Tetap akan menjadi objek berupa tanah. Baik. Kemudian dilihat dari sasarannya, dilihat dari sasaran wakaf, maka wakaf ada dua. Ada wakaf yang sasarannya umum. Misalnya untuk kaum muslimin yang dikelola oleh Yayasan A. Nah, Yayasan A yang sebagai pengelola itu disebut dengan nadir wakaf. Sedangkan penerima manfaatnya, sasarannya adalah masyarakat umum. Nah, wakaf yang sasarannya masyarakat umum ini disebut dengan wakaf khairi. Disebut dengan wakaf khairi. Kemudian ada wakaf yang sasarannya keluarga. Sehingga penerima wakafnya adalah anggota keluarga sebagaimana yang ditunjuk oleh wakif. Saya wakafkan rumah saya ini untuk seluruh keturunan saya. Maka yang boleh tinggal di situ adalah keturunannya. Yang bukan keturunannya seperti sepupunya, saudaranya, dia tidak boleh memanfaatkan. Atau kerabatnya, kalau kerabat berarti lebih luas lagi. Saudaranya, sepupunya, pamannya, bibinya bisa memanfaatkan. Tapi kalau keturunan, berarti dia hanya khusus untuk bagian keturunan. Baik, wakaf yang seperti ini disebut dengan wakaf dzurri atau wakaf ahli. Dan ini juga termasuk wakaf yang diperbolehkan. Dan tadi kita sampaikan, para sahabat banyak mewakafkan sebagian hartanya, rumahnya, propertinya, untuk khusus keluarganya. Bahkan dalam hadis Abu Talha, kita bisa perhatikan Nabi SAW menyarankan agar kebun yang mahal itu dijadikan sebagai wakaf dzurri. Baik, selanjutnya kita beralih kepada permasalahan lahan yang tidak diwariskan. Kita bahas tentang objek yang tidak diwariskan. Baik. Objek yang tidak diwariskan berarti dia tidak boleh jatuh ke tangan orang lain atas atau sebagai milik individu. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain sebagai milik individu tertentu. Itu makna dari objek yang tidak diwariskan. Kita memahami begini. Begitu si A memiliki harta. Ini harta si A. Ketika si A meninggal dunia, maka harta ini akan jatuh menjadi milik ahli warisnya. Langsung pindah milik, pindah hak milik ke ahli waris. Baik, ini aturan bakunya.
Begitu si A meninggal, maka harta ini pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Asumsi kita nggak ada utang. Asumsi kita nggak ada utang. Sudah? Kalau pindah hak milik jadi milik ahli waris, berarti nanti dimiliki pribadi oleh masing-masing ahli waris. Selanjutnya ahli waris mau jual, ahli waris mau sewakan, mau dia pakai sendiri, itu kembali kepada ya kehendaknya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik. Berarti agar tidak terjadi ini gimana caranya? Agar tidak pindah hak milik, untuk menghindari perpindahan hak milik, agar tidak waris, maka di situ ada dua kemungkinan. Caranya pertama adalah dengan cara wasiat. Karena kalau sudah diwasiatkan, maka dia tidak bisa dijadikan waris. Dan kita punya kaidah, wasiat itu nggak bisa gabung dengan waris. Makanya ahli waris nggak berhak dapat wasiat. Wasiat hanya boleh untuk selain ahli waris. Dan kalau sudah dikeluarkan wasiat, dinyatakan wasiat, maka harus disisihkan untuk diserahkan sesuai dengan sasaran wasiat, sisanya baru dibagi warisan. Hanya saja Nabi SAW membatasi maksimal sepertiga. Maksimal, nggak boleh lebih dari ini. Maka jika ada orang yang ingin mengeluarkan hartanya agar tidak menjadi warisan, dia bisa wasiatkan, tapi maksimal, di sini ada batas maksimalnya adalah sepertiga. Baik. Ini kebalik ya. Kebalik. Maksimal sepertiga. Sama dengan atau kurang dari sepertiga. Kemudian solusi yang lain agar keluar dari status waris adalah dengan cara diwakafkan. Dengan cara diwakafkan. Yang sebenarnya ini juga semakna dengan hibah. Dan namanya wakaf, maka dia dikeluarkan dari kepemilikan pribadinya untuk diserahkan kepada penerima wakaf. Dikeluarkan dari milik pribadi untuk diserahkan kepada penerima wakaf. Ada tiga subjek. Tiga subjek dalam wakaf. Ada tiga subjek dalam wakaf. Pertama, wakif. Yang kedua, mauquf alaih. Yang ketiga, ini biar konsisten. Yang ketiga, nadhir. Nadhir wakaf. Ada tiga subjek dalam wakaf. Wakif ini berarti pemberi wakaf. Ini subjek yang paling utama. Dia sebagai pemberi wakaf. Pemberi. Mauquf alaih ini sebagai penerima manfaat. Penerima manfaat. Nadhir wakaf sebagai pengelola. Sehingga kalau ada orang yang wakaf, saya wakafkan tanah saya kepada Muhammadiyah. Saya wakafkan tanah saya kepada Muhammadiyah. Untuk dijadikan sebagai, apa misalnya, PKU. Ya, dijadikan sebagai PKU. Kalimat itu ada tiga posisi di sana. Maka dia sebagai wakif, Muhammadiyah, Yayasan Muhammadiyah atau Ormas Muhammadiyah sebagai nadhir wakaf, dan penerima manfaatnya adalah masyarakat umum yang
mengambil manfaat dari kegiatan PKU. Yang mereka adalah mauquf alaih. Sudah? Nah, kita kembali ke manfaat dzurri tadi. Wakaf dzurri. Wakaf dzurri atau wakaf ahli. Wakaf yang dikhususkan untuk keluarga. Baik keturunan maupun yang bukan keturunan. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh si mayit sebelum dia mati. Berarti di sini ada nadhir. Nadhirnya siapa? Ya pengelola yang ditunjuk oleh mayit. Misalnya anak pertama. Anak pertama ditunjuk, kamu tolong kelola wakaf ini, nanti berikan siapapun yang mau memanfaatkan di sini untuk adik-adikmu silahkan. Kemudian mauquf alaihnya siapa? Sasaran wakaf, mauquf alaih adalah keturunan. Nah, ketika sudah diwakafkan, maka sudah bukan lagi miliknya. Karena wakaf itu berarti dia keluarkan harta itu di rentang miliknya. Sehingga begitu sudah diwakafkan, bukan lagi miliknya. Jika sudah diwakafkan, maka bukan lagi miliknya. Karena bukan miliknya lagi, karena itulah dia tidak bisa diwariskan. Sehingga dia tidak bisa diwariskan. Baik. Nah, sehingga orang tua bisa wakaf tadi. Saya pengen agar rumah ini nggak diwariskan. Karena kalau diwariskan kan berarti jatuh menjadi milik pribadi. Nah, solusinya ini. Anda wakafkan. Terus gimana caranya? Wakaf ya ketika masih hidup. Nyatakan saya wakafkan untuk keturunan saya. Nah, lalu keturunannya yang nanti akan menerima sebagai sasaran wakaf dan nadhirnya adalah pengelola. Nah, cuman di sini kita terbentur masalah administrasi. Objek wakaf. Di negara kita, sertifikat kan ada SHM, ada sertifikat HGB. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke notaris. Kalau hak milik ini pribadi dan warisan bisa jadi hak milik. Sehingga kalau orang tua mewariskan rumahnya ke anak-anaknya, terus nanti dipecah sehingga terbit beberapa sertifikat yang diserahkan ke anaknya, maka statusnya SHM. Tapi kalau dia diwakafkan ke sebuah yayasan, nanti jadinya HGB. Dan itu sama dengan menambah aset negara, tapi dikelola oleh nadhir. Yang kata para notaris, ini jadinya turun status. Jadinya tanah itu turun status. Baik. Terus kalau wakaf dzurri ini gimana? Karena penerimanya bukan yayasan. Nadhirnya, pengelolanya juga bukan yayasan. Sebenarnya masalah pengelola ini bebas. Bisa individu, bisa juga yayasan. Ya. Cuman yayasan kalau disuruh untuk ngelola sebuah objek, tapi peruntukannya hanya untuk keturunan mayit, mungkin dia nggak mau. Ngapain yayasan ngurusi rumah tabon, rumah gadang? Yayasan ini ngurusi rumah gadang ini, rumah gadang ini. Padahal itu lebih banyak urusan pribadi keluarga. Sehingga jarang kalau pengelolaan wakaf dzurri kok yayasan itu jarang. Sebagian besar adalah individu. Nah, sebenarnya bisa saja pengelola sebagai nadhir ya, itu yang atas nama SHM. Cuman kadang mungkin beresiko ya. Wah, nanti kalau
sertifikat hak milik diatasnamakan si A. Begitu si A mati, anaknya nuntut. Itu dijadikan sebagai objek warisan. Atau mungkin Anda bisa tanya kepada notaris, kira-kira SHM bisa nggak sekelompok orang, misalnya. Sehingga anaknya ada 5. Berarti nanti A, B, C, D, E. Semua anak-anaknya namanya ada di sertifikat. Dimiliki bersama. Ya. Kalau ini bisa, alhamdulillah. Cuman nanti setelah turun lagi, harus menyebutkan semua keturunan 5 anak ini. A punya 7 anak, B punya 5 anak, C punya 9 anak, D misalnya punya 4 anak, E punya 3. Nah, totalnya berapa ini? Misalnya totalnya 17 anak. 17 masuk di sertifikat. Jika ABC ini meninggal. Nanti lanjut lagi. 17 ini menghasilkan 35 manusia. Jadinya memang lebih repot. Nah, masalah teknis seperti ini mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke mereka yang paham tentang masalah ini. Intinya, secara syar'i, ini kita sudah bicara dari sisi administrasi. Intinya secara syar'i, wakaf dzurri adalah orang mewakafkan objeknya, sehingga kalau sudah diwakafkan, maka dia sudah keluar dari kepemilikannya, karena itu tidak bisa diwariskan. Karena kalau sudah keluar dari kepemilikannya. Tapi sasarannya hanya untuk keturunan. Baik. Nah, rumah tabon atau rumah gadang, kalau mau dibuat seperti ini, silahkan. Sehingga keberadaan rumah gadang, jika memang itu wakaf, maka itu bukan termasuk pelanggaran syar'i. Loh, kok ada objek warisan yang tidak dibagikan? Ini melanggar hukum Allah. Tunggu dulu. Dalam Islam diperbolehkan adanya wakaf dzurri. Kalau mayit dulu sebelum meninggal dia wakafkan objek itu untuk keluarganya, hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau tidak diwakafkan, kemudian dia khususkan untuk ahli waris tertentu, ini nanti saya wariskan untuk anak perempuan saya saja, yang laki-laki biar cari sendiri. Nah, seperti itu nggak boleh, jadinya malah bentuk kezaliman. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita telah menyelesaikan pembagian atau telah menyelesaikan tentang masalah warisan, ya, apakah wajib dibagi dan bagaimana jika ada warisan yang tidak dibagi. Wallahu a'lam. Pembahasan kita berikutnya adalah membagi warisan sebelum mati. Baik, kita baca muqaddimahnya terlebih dahulu. Ada di halaman 104. Ada 3 hal yang pembagiannya telah diatur oleh Allah sendiri, sehingga tidak diserahkan ke manusia, tidak diberikan kepada manusia untuk berijtihad, tapi Allah sendiri yang ngatur. Apa saja itu? Pertama adalah al-anfal, harta rampasan perang. Allah sendiri yang bagi. Sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka menanyakan kepada kamu tentang al-anfal, pembagian harta rampasan perang. Qul, jawablah. Al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Sehingga ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang masalah kaidah pembagian harta rampasan perang, Allah Ta'ala tekankan kepada manusia, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, jangan sampai rebutan. Karena salah satu di antara penyebab terbesar
manusia berantem adalah masalah dunia. Di ayat 41 Allah berfirman menjelaskan tentang rinciannya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba. Ketahuilah annama ghanimtum min syai'. Ghanimah yang kalian dapatkan. Fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. Bahwa yang 1/5 itu milik Rasul, dzawil qurba, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, in kuntum mu'minin, jika kalian in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala tetapkan 1/5 dari harta rampasan perang adalah untuk kegiatan sosial. Ketika Nabi SAW masih hidup, itu menjadi salah satu sumber pendapatan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah jadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Dan para ulama ketika membahas penghasilan apakah yang paling tinggi tingkatannya, yang paling mulia bagi manusia, ada khilaf di sana. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang paling mulia adalah ghanimah. Kenapa? Karena itu adalah penghasilan yang Allah pilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sampai kita punya pemahaman miring. Islam mengajarkan perampokan, ada ghanimah, dan seterusnya. Bukan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menghalalkan. Betul, bagi umat masa silam, ghanimah itu haram. Umat masa silam, kalau mereka perang menang, dan mereka dapat ghanimah, mereka nggak boleh membawa ghanimah itu pulang. Haram bagi mereka. Sehingga dulu, umat di masa silam, ketika mereka punya ghanimah, mereka berhasil menang perang, lalu dapat harta rampasan, itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian sang Nabi berdoa, lalu Allah Ta'ala turunkan api dari langit. Allah turunkan petir, ya, menyambar ghanimah itu, kemudian terbakar. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada seorang Nabi yang bernama Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muridnya Nabi Musa Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau berjihad, lalu beliau menang. Singkat cerita beliau menang. Sebenarnya ada cerita yang cukup panjang. Singkat cerita beliau menang. Setelah beliau menang, beliau kumpulkan ghanimah. Lalu beliau berdoa. Ternyata api tidak kunjung datang. Lalu beliau memahami, pasti ada di antara kalian prajurit yang menyembunyikan harta rampasan perang. Terus gimana untuk menelitinya? Padahal ini prajuritnya jumlahnya banyak sekali. Akhirnya beliau minta, semua masing-masing komandan peleton salaman dengan saya. Setiap komandan salaman. Ada salah satu komandan ketika diajak salaman, tangannya nggak bisa ditarik. Di sini, di peleton kamu ada salah satu prajurit yang dia menyembunyikan ghanimah. Seluruh prajurit diminta jabat tangan. Ketika salaman, jabat tangan, ada 2 prajurit yang ketika salaman nggak bisa dilepas. Sudah tertuduh pada 2 orang ini. Dan itu Bani Israel. Akhirnya mereka menyimpan emas sekian. Ya. Kemudian begitu itu dikeluarkan dan ditaruh di tanah lapang, dikumpulkan dengan yang lain. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan api yang membakar ghanimah. Dan itu yang menjadi tantangan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 183. Orang Yahudi mengatakan, alladzina qalu
Innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, Innallaha ahida ilaina, Allah pernah mengambil janji kepada kami, alla nu'mina li rasul, bahwa kami tidak akan beriman kepada Rasul hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, sampai dia bisa mendatangkan kurban yang dimakan oleh api, yang dilahap oleh api. Dan itu nggak mungkin untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam syariat beliau nggak ada ghanimah yang dibakar. Ghanimah yang dibakar itu berlaku bagi syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Dan salah satunya, kata beliau, adalah wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Sehingga Nabi SAW boleh menerima ghanimah, boleh memiliki ghanimah. Aturnya tidak sebagaimana Nabi dulu. Ketika mereka dapat ghanimah, dikumpulkan di tanah lapang, kemudian disambar petir. Dan orang Yahudi minta seperti itu. Kami mengikat janji dengan Allah bahwa kami tidak akan beriman kepada Rasul kecuali dia bisa membakar ghanimah. Tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW tidak punya syariat seperti itu. Karena itu Allah kasih jawaban, Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, sungguh telah datang para rasul sebelumku yang membawa al-bayyinat, membawa bukti, wa billadzi qultum, dan membawa permintaan sebagaimana yang kalian ucapkan, yaitu membakar ghanimah. Tapi apa yang terjadi? Falima qataltumuhum, kenapa kalian bunuh mereka? Sudah ada rasul seperti itu, tapi rasulnya dibunuh. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, lalu kenapa kalian bunuh mereka kalau memang klaim kalian itu benar? Tayyib. Sehingga di sini jamaah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan, ghanimah boleh beliau miliki, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturnya. Berikutnya tentang masalah yang dibagi oleh Allah adalah zakat. Allah sendiri yang bagi. Allah berfirman menjelaskan 8 asnaf penerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya yang namanya sedekah, maksudnya adalah zakat, hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, untuk membebaskan budak, orang yang terjerat utang, untuk kegiatan fi sabilillah, dan ibnu sabil. 8 asnaf. Dan ini dibahas dalam fikih zakat. Selanjutnya adalah warisan. Untuk warisan Allah menjelaskan jatah masing-masing ahli waris di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Karena itulah pada asalnya pembagian warisan diserahkan kepada penjelasan Allah, dan itu dilakukan setelah kematian pemiliknya. Allah berfirman, Inimru'un halaka laisa lahu waladun walau ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika ada orang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, dan ini adalah kalalah, dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan mendapatkan setengah dari harta yang dia tinggalkan jika saudara perempuan ini sendirian. Baik. Ini 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa 3 hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bagi. Karena itu kita serahkan kepada Allah.
Jangan berkreasi. Terutama warisan. Itu sampai detailnya disebutkan. Anak dapat sekian, jika sendirian anak perempuan dapat sekian, jika anak perempuan lebih dari satu dapat sekian, orang tua dapat sekian, jika tidak punya anak, jika punya anak dapat sekian, saudara punya dapat sekian jika. Jadi Masya Allah detail sekali. Dapat sekian jika, tertutup jika. Karena itu dalam masalah pembagian waris, serahkan saja kepada pembagian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita tidak perlu berkreasi. Kecuali bagi orang liberal yang mengatakan ayat warisan sudah tidak relevan. Karena perbandingan 2:1 sudah tidak relevan. Dan itu bentuk terlalu diskriminatif. Anti kesamaan gender. Antara laki dan wanita dibedakan. Itu terserah kamu. Yang jelas Allah Ta'ala tegaskan, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Lelaki tidak sama dengan wanita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.